Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja. Tidak bosan-bosannya saya selalu berikan edukasi, ngajak kalian ngobrol, berpikir lebih jernih lagi, berpikir maju ke depan, bagaimana caranya memberikan perubahan pada hidup kita masing-masing. Sebelum kita bahas materi daging, materi yang dahsyat kali ini, yang akan membuka paradigmamu, kemudian bisa menjadi jalan pintas menuju kesuksesan finansial yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jangan lupa buat kamu yang ingin mengikuti seminar online yang saya adakan dengan tema rahasia jalan kaya, saya akan kupas semua keilmuannya di sana. Berikut dengan mendobrak mental block Anda, berikut juga terapi, dan diajarkan secara urut bagaimana mengaplikasikan menjadi magnet uang. Kemudian buat yang ingin mengikuti seminar offline, kebetulan saya adakan nanti di Jakarta pada tanggal 10 Desember. Pendaftarannya sudah mulai dibuka. Akan ada banyak terapi yang bisa saya berikan kepada kamu, termasuk healing, pengobatan luka batin, juga diprogram menjadi magnet uang. Bahkan di sana juga akan ada mujahadah, di mana akan menghidupkan kembali spiritualitas, membangun konektivitas dengan Allah. Untuk pendaftarannya silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu atau klik link yang ada di deskripsi. Kemudian untuk kelasnya, yaitu kelas online eksklusif lunas hutang dengan pertemuan 6 kali, berikut bonus edukasi dan bimbingan sampai bulan Desember. Jadi segera daftarkan diri kamu, kita akan bahas semuanya mengapa hutang itu hadir dalam hidup kamu dan bagaimana cara menanganinya atau mengambil jalur langit untuk melunasinya. Silakan segera daftarkan diri kamu, hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Baik teman-teman, kali ini saya ingin sharing berikut membuka cara pandangmu tentang sukses, tentang keberlimpahan, dan tentang bagaimana caranya meningkatkan finansial atau membuka wadah rezeki yang lebih luas lagi. Pertama yang harus diketahui adalah cara pandang kita terhadap uang. Sebenarnya uang itu apa sih? Apakah sekedar hanya alat tukar atau hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan kita saja? Tidak sesimpel itu. Maka kenali uang dengan karakternya, bahkan dengan energinya, bagaimana bisa terkoneksi. Nah, untuk pemahaman lebih jelasnya, lebih detailnya, tonton video saya yang sebelumnya tentang kekuatan super manusia atau kekuatan super imajinasi manusia. Mungkin kamu semuanya punya pertanyaan, mengapa hidup saya semakin sulit? Padahal banyak ilmu yang berkeliaran di channel YouTube, baik di channel YouTube Gus Baraja ataupun di channel YouTube yang lainnya. Semuanya mengedukasi, semuanya membahas tentang keilmuan. Tapi masih banyak yang gagal dalam praktek. Lantas kurangnya di mana sih sebenarnya? Apakah karena tidak ikut kelas? Oh, menurut saya ikut kelas itu jauh lebih baik. Tidak ikut kelas, hanya menonton di YouTube juga tidak menutup kemungkinan keberhasilan itu akan datang pada kamu. Kalau pertanyaan kamu, kemasan lebih singkatnya seperti apa sih tentang kesuksesan itu? Mungkin saya akan bahas dari sisi spiritualnya, bukan tentang bisnisnya. Kalau bisnis, apapun bisnismu jalanlah seperti biasanya. Namun saya menemukan celah di sini, dan saya sudah sampaikan juga di seminar yang saya adakan, seminar offline saya di Surabaya kemarin, dan pada akhirnya semuanya tersadar. Ada kalimat yang cukup ekstrim yang saya tanyakan pada peserta, dan mudah-mudahan kamu juga bisa memahaminya. Pertanyaannya adalah, berani tidak untuk tidak berpikir keras, tidak terlalu fokus betul-betul terhadap bisnismu? Nah, di sini menjadi polemik pertanyaan saya, menjadi kaget yang mendengarkan. Dan di sini peserta banyak yang kaget, maksudnya apa gitu. Dan kamu juga mungkin akan kaget. Maksudnya tidak berpikir keras, tidak fokus pada pekerjaan itu apa? Karena kebanyakan ya, orang yang terlalu fokus pada bisnisnya, dia mengabaikan dirinya.
di mana sebenarnya bisnis itu atau keuangan atau rezeki itu tergantung bagaimana dirinya. Diri yang saya maksud adalah belief system di dalam dirinya, kemudian ilmu yang ada di dalam dirinya. Sebenarnya jika kita benar-benar paham, rezeki itu tergantung bagaimana kitanya, bukan tergantung bagaimana bisnisnya. Ya mungkin 30-40% itu tergantung bisnisnya, tetapi yang menjadi dominan, yang menjadi penting, lebih penting daripada bisnisnya adalah SDM-nya. Jika kita selaku pemilik bisnis mengabaikan diri kita lalu fokus pada kerjaannya, sehingga menimbulkan ketidakpedulian terhadap diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, kebanyakan ini bermasalah. Kebanyakan bermasalah. Coba perhatikan baik-baik. Siapa pendengar saya yang kira-kira punya bisnis, tetapi bisnisnya sudah digeluti, namun tetap saja seperti itu. Tidak ada perkembangan yang baik, bahkan down, bahkan one prestasi, bahkan bangkrut. Mengapa? Padahal hitungan bisnisnya sudah jelas. Keuntungan demi keuntungan itu sudah tertata dengan baik, sudah kelihatan banget. Tapi ternyata tidak sesuai seperti apa yang dipikirkan. Lantas di mana masalahnya? Kan begitu pertanyaannya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait, nanti juga saya akan simpulkan. Ada mindset tentang uang, tentang keberlimpahan. Saya berani pastikan bahwa ada yang salah dengan cara berpikirnya menyikapi rezeki. Termasuk yang saya sampaikan tadi. Rezeki itu sebenarnya datangnya karena diri kita, karena belief di dalam diri kita yang berhubungan dengan mindset kita, karena cara pandang kita terhadap rezeki. Sementara yang perlu diketahui, ini hal pasti karena Al-Quran yang menyampaikan, 8 pintu rezeki itu tidak ada kerja, tetapi yang ada adalah usaha, dan kerja itu adalah bagian dari usaha itu sendiri. Tetapi 7 dari itu adalah kepedulian terhadap diri sendiri. Ya, ada syukur, ada istighfar, ada sedekah, ada sebab menikah, ada sebab anak, ada rezeki yang sudah dijamin. Ada 7 ya, di luar yang usaha tadi. Nah, yang 7 ini adalah peduli terhadap diri sendiri kalau menurut saya, kalau kita ambil kesimpulan. Jadi kita diajarkan bagaimana caranya agar kita mencintai diri kita. Jadi semakin tumbuh rasa cinta di dalam diri kita, kepedulian terhadap diri kita sendiri, itu meningkatkan plafon rezeki dan membesarkan wadah rezeki. Realitanya yang harus disadari dari kita adalah rezeki itu Allah yang memberikan, dan Allah memerintahkan kita benar-benar menjadi hamba yang baik. Dan hamba yang baik itu adalah hamba yang mencintai diri sendiri. Kita lupa satu hal ya, bahwa menyakiti diri sendiri apapun bentuknya itu berdosa loh. Itu dosa. Itu kenapa ada istighfar, karena cenderung kita menyakiti diri kita sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka perbanyak syukur di sini. Ketika kita meningkatkan kualitas cinta terhadap ruh kita, terhadap diri kita, maka bisnis itu sudah otomatis. Termasuk merubah mindset adalah bentuk atau aplikasi kamu mencintai dirimu. Apakah terbukti ilmu ini? Jelas. Saya tidak sedang mengecohkan pikiran teman-teman, tidak. Tapi yang paling sering saya ucapkan di channel YouTube saya adalah pembenahan diri. Perhatikan baik-baik. Semakin berbenah diri, bisnis semakin besar. Karena ada energinya, bisnis semakin membaik. Jangankan yang memiliki bisnis, yang tidak memiliki bisnis saja Allah berikan rezeki dengan sangat baik pola datangnya rezeki itu. Sebab apa? Sebab membenahi diri. Nah, membenahi diri ini kan adalah cara kita menjadi hamba yang baik. Ketika kita benar-benar menjadi hamba yang baik, maka saya tidak heran rezekinya semakin baik. Jadi, ubah mindsetmu bahwa rezeki itu datang bukan karena bisnismu, tetapi karena dirimu yang membenahi diri, karena kamu mengaplikasikan cinta terhadap dirimu sendiri, karena kamu melakukan banyak kebaikan termasuk sedekah. Otomatis
bisnismu akan Allah jaga. Ada istilah bahwa pemahaman yang benar adalah, saya tarik langsung di bagian sedekahnya, ketika kita berbuat baik dengan cara kita bersedekah, Allah akan menjaga bisnis kita, bahkan menjaga dari malapetaka dan juga akan menjaga dari kerugian-kerugian yang ada. Ini realitanya. Maka banyak pengusaha itu sebenarnya di balik usaha mereka ada sisi sosial yang sangat kuat dan sangat besar yang mereka lakukan. Kamu boleh cari kemudian sharing dengan pengusaha, barangkali kamu punya teman pengusaha, kenapa bisnisnya semakin membaik. Ada sisi spiritualitas atau manajemen spiritualitas yang mereka benar-benar jaga. Malah sisi spiritual ini yang benar-benar sangat mereka jaga. Mereka percaya ketika mereka membenahi manajemen spiritualnya, membenahi diri dengan bersyukur, dengan beristighfar, kemudian dengan berbagi atau sedekah, entah kenapa bisnisnya semakin tinggi, semakin bagus, semakin baik, dan penghasilannya semakin bertambah. Realitanya seperti itu. Kita tidak bisa dengan tidak melakukan sedekah terus bisnis kita akan berkembang. Saya belum pernah bertemu itu. Yang sering saya temui, bisnisnya biasa aja, kemudian bisnisnya menjadi besar. Ada pola yang dilakukan, yaitu spiritual dengan cara berbagi. Artinya sosialnya dijaga, prosentasenya juga diperbaiki. Prosentase sedekah, bukan jumlah besarnya tetapi prosentasenya. Nah, kalau dapat besar, prosentasenya juga ikut. Tetap misalkan kamu sedekahnya 10%, lalu kamu dapat 2 juta, berarti 200.000. Ketika kamu dapat 1 juta, prosentasenya tidak berubah, tetapi nominalnya yang berubah karena menyesuaikan. Nah, orang-orang yang menjaga sedekah seperti ini, kalau tanya kemungkinan, justru kemungkinan lebih baiknya jauh lebih besar. Bisa 80-90% bisnisnya akan jauh lebih terjaga. Jadi semakin kamu memperbaiki diri, menjadi hamba yang baik, bisnismu juga akan berjalan dengan sendirinya. Tadi saya mengatakan jangankan yang punya bisnis, yang tidak memiliki bisnis saja rezekinya semakin baik. Yang merasa dirinya karyawan dengan gaji 5 juta, entah kenapa juga rezeki dari yang lainnya juga terbuka ketika fokus memperbaiki diri. Dan efeknya ketika kita memperbaiki diri, mencintai diri sendiri, kemudian melakukan banyak hal tentang kebaikan, menjadi hamba yang baik, bahkan hutang pun bisa Allah lunaskan. Karena hakikinya yang melunaskan hutang kita adalah Allah. Kemudian percintaan kita juga Allah perbaiki, keharmonisan rumah tangga juga semakin Allah perbaiki. Apalagi bisnis kalian, jika kalian terus mencintai diri kalian, mengaplikasikan cinta dengan cara bersyukur, dengan cara memaafkan diri sendiri, kemudian dengan cara bersedekah, dan masih banyak lagi cara-cara untuk menjadi hamba yang baik. Kalau kamu lakukan itu, semuanya akan mengikuti. Maka saya percaya satu hal, kau kejar akhirat, dunia pun akan mengikutimu. Semoga ini bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.